Perkenalkan, nama saya Ketut Teguh Firjawan, nomor absen 14. Saya Desa Komang Widyastuti. Perkenalkan, nama saya Kade Inustrawati, nomor absen 11. Saya Komang Freddy Suliawan, absen 17. Saya Lomeri Puspitasari. Sebelum memulai ke materi, kami akan membacakan wacana terlebih dahulu, di mana wacana ini akan berkesinambungan atau berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Wacana tersebut adalah komunisme masih mengancam. Pancasila sebagai sebuah dasar atau sebuah ideologi bangsa Indonesia masih rawan terhadap adanya ancaman. Salah satunya adalah ancaman adanya komunisme atau paham komunisme yang bersembunyi di balik semboyan demokrasi. Menurut KBBI, komunisme adalah paham atau ideologi dalam bidang politik yang mengandung ajaran dari Karl Marx dan Friedrich Engels yang menghapuskan hak milik seseorang dan digantikan dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh pemerintah atau negara. Nah, tentunya kalian sudah tahu, di Indonesia pernah ada satu partai politik yang berpaham komunis yang disebut dengan PKI atau kepanjangannya adalah Partai Komunis Indonesia, yang kemudian dibubarkan atau dihapuskan karena melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI pada tahun 1965. Budayawan Taufik Ismail menuturkan, upaya sejumlah pihak untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis telah berulang kali terjadi di Indonesia, terhitung sejak tahun 1926, 1946, 1948, dan tahun 1965. Beruntung, di setiap aksinya Indonesia terselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan atas keteguhan masyarakat Indonesia untuk menjalankan Pancasila, sehingga upaya-upaya tersebut dapat digagalkan. Meski tidak lagi muncul sebagai partai politik karena sudah tidak diperbolehkan, kata Taufik, ideologi komunis masih ada dan berkembang hingga kini di masyarakat Indonesia. Masih ada, memang tidak muncul sebagai partai karena tidak diperbolehkan, akan tetapi sebagai ide masih. Di dalam suasana yang liberalistis dan demokratis seperti sekarang, ujar Taufik saat menjadi pembicara di seminar Hari Kesaktian Pancasila dengan tema menegakkan Pancasila di Universitas Mercu Buana, Rabu 1 Oktober 2014. Dalam penafsiran demokrasi misalnya, kelompok tersebut menganggap semua hal bisa, termasuk mewujudkan ideologi komunis. Semua cara mereka lakukan. Untuk itu, meski tidak seluruhnya nyata, tapi sangat terasa keberadaannya. Karenanya, peran negara sangat penting dengan memegang teguh undang-undang. Dia mengibaratkan paham komunisme seperti penyakit menular yang terus menyebarkan pengaruhnya. Hal ini lanjut dia harus dicegah, bila tidak maka banyak yang akan menjadi korban. Berdasarkan penelitian literatur yang dilakukannya dalam kurun waktu 74 tahun, penyebaran paham komunis di 76 negara telah membunuh 120 juta manusia. Artinya sebanyak 4.500 orang per hari dibunuh. Tidak ada ideologi dunia seperti itu. Hitler saja kalah karena cuma sepertiga. Ini bukan ideologi, tapi penyakit menular. Kita menolak penyakit menular yang jahat, makanya harus dicegah dan dilarang, katanya. Larangan ini tidak bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia, sebab negara harus menjamin keselamatan rakyatnya. Di Italia, partai fasis dilarang. Begitu juga di Jerman melarang paham Nazi dan komunis. Taufik menegaskan negara punya tanggung jawab menjelaskan manfaat dari paham komunis kepada generasi penerus bangsa, salah satunya melalui pendidikan. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap paham komunis, tambah Taufik, karena belum memaksimalkan sistem pendidikan yang ada. Saya tidak menyalahkan anak muda, wong literatur dan pengajarnya tidak terbatas, sejarah tidak diajarkan, tapi materi tetap diterapkan dalam materi ini disempurnakan.
Pengamat politik Heri Budianto mengatakan bukan hanya paham komunisme yang harus diwaspadai, tapi kapitalisme dan liberalisme. Paham tersebut mempengaruhi pola pikir atau perilaku masyarakat tanpa disadari. Hal itu dapat dilihat dari perubahan perilaku dan sikap nasionalisme. Ancaman terhadap ideologi Pancasila akan selalu datang dalam bentuk beragam. Kalau komunis menjadi ancaman, maka kapitalitas dan pluralisme jadi musuh kita. Di era sekarang ini, yang menjadi sasaran tembak adalah mindset kita. Ini bentuk penjajahan baru. Direktur Polko MM Institute ini menyadari kurangnya pemahaman generasi sekarang terhadap bahaya komunisme karena informasi yang mereka terima tidak bersifat faktual. Perlu ada pembenahan sistem pendidikan, utamanya kurikulum, agar pemahaman terhadap sesuatu itu utuh. Nah, wacana tersebut menegaskan bahwa komunis menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun atau walaupun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis tersebut. Apakah ancaman terhadap Pancasila hanya datang dari komunisme saja? Tentu saja tidak. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme. Liberalisme dalam KBBI memiliki arti aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga. Pemerintah tidak boleh turut campur, atau lebih singkatnya, perjuangan menuju kebebasan. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia saja, tetapi hampir seluruh masyarakat yang ada di dunia atau hampir seluruh negara yang ada di dunia. Itu semua sebagai pengaruh dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu mempengaruhi masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Namun, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang berdampak negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi, maka akan menjadi ancaman terhadap kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga teman-teman dan Bapak bisa memakluminya. Untuk teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan, kami ucapkan terima kasih. Semoga puas dengan jawaban kami.